Saya pas berangkat beli martabak dulu teman-teman. Nih martabak di depan Indomaret. Sengaja beli martabak karena emang gak mau masak dulu, cukup bikin kopi aja sambil nikmatin martabak rasa ketan ya. Ini kesukaan banget. Belinya tadi di Mang Asep, namanya Mang Asep, dia orang Jawa. Juga banyak yang lewat, jadi cari buat ya Kang, enggak, dia cari buat mangkin. Alhamdulillah udah nyampe di tempat camp, tadi di tenda. Mungkin setelah makan kita ngobrol-ngobrol sebentar, saya bakalan istirahat tidur. Sebetulnya kalau malam-malam gini kita bisa banyak muhasabah sih. Di tempat sepi, sendirian, malam, gelap, itu cocok banget buat muhasabah. Bahkan ada kisahnya Nabi Yunus ya. Saya teringat aja nih pas lihat danau, teringat kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan ya, ditelan paus. Nabi Yunus itu kan dia melihat pemandangan pantai indah gitu, dengan ombaknya, dengan anginnya, dan ternyata keindahan itu hanya sementara ya. Saat Nabi Yunus harus ditakdirkan jatuh, dilempar ke tengah-tengah lautan, akhirnya Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan ya, ikan paus. Dari situ kita paham bahwa keindahan itu fana banget ya. Nabi Yunus memandang keindahan lautan, seketika ternyata lautan itu membahayakan Nabi Yunus, karena Nabi Yunus harus jatuh di tengah lautan itu. Padahal tadinya sebelum itu Nabi Yunus melihat keindahan itu, dan ternyata keindahan itu berubah menjadi Nabi Yunus harus terhimpit dengan banyak masalah di tengah-tengah lautan itu. Sampai kemudian Allah takdirkan ada ikan paus yang memakan Nabi Yunus. Hingga kemudian Nabi Yunus itu ada di tengah perut ikan, tidak ada satupun yang bisa nolong Nabi Yunus. Walaupun ada orang-orang yang mau menolong Nabi Yunus, maka orang itu akan mati, dilipat oleh ombak, karena saking dahsyatnya ombak itu. Lalu kemudian di kegelapan perut ikan itu, Nabi Yunus seorang diri, tidak ada yang seorang pun yang melihat Nabi Yunus di dalam perut ikan dengan kegelapan dan bau busuk perut ikan itu. Lalu kemudian ada hati, di dalam hati Nabi Yunus ada iman yang kemudian menyala. Lalu Nabi Yunus itu bermunajat kepada Allah dengan kalimat, ini kalimatnya keren sekali sampai diabadikan ya di dalam surat Al-Anbiya. Beliau bermunajat dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus bermunajat lalu kemudian merendahkan dirinya, mengucap kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku termasuk daripada orang yang zalim, kata Nabi Yunus. Nabi Yunus merendahkan dirinya lalu bermunajat kepada Allah, sehingga kemudian dengan doa itu Nabi Yunus bisa menyetir ikan paus itu sampai kemudian ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus kepada daratan. Ada banyak hikmah sebetulnya dari kisah ini. Salah satunya hikmah yang paling kita bisa ambil, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjauh dari kita. Justru kitanya yang kemudian jauh dari Allah, justru kitanya yang lupa dengan Allah, padahal Allah selalu ada untuk kita. Seperti
adanya Allah untuk Nabi Yunus. Ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus seorang diri dalam keadaan gelap, lalu kemudian bau busuk, tapi Nabi Yunus ingat dengan Allah. Kemudian Allah bersama Nabi Yunus dengan doa-doanya. Maka munajat ini begitu indah dibandingkan kita seorang diri di kamar penuh dengan kemewahan, tidur enak, ada lampu, terus ada kasur, nikmat. Lalu kemudian kita tidak bermunajat kepada Allah. Maka lebih baik daripada Nabi Yunus yang ada di perut ikan dan dia bermunajat. Itu lebih baik 100 kali lipat dibandingkan kita yang di kamar nikmat dan ternyata kita tidak menghidupkan malam-malam itu. Maka hikmahnya adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama kita asal kita ingat dengan Allah. Baik, nanti setelah ini satu suap lagi saya akan istirahat tidur karena besok ada agenda, ada acara ya. Doain.